Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kean Indonesia Channel. Dan kali ini nih Gan, saya mau coba kasih sedikit tips tentang tanaman hias. Jadi pelanggan-pelanggan saya nih kebanyakan sering nanya, kenapa tanaman saya banyak yang mati. Dan setelah saya perhatikan dari mayoritas pelanggan saya yang tanamannya mati, itu karena overwatering. Jadi kelebihan air. Jadi buat kan semuanya nih para pecinta tanaman hias, kita boleh sayang tanaman hias kita, tapi bukan berarti karena kita sayang kita over dalam penyiramannya sehingga terjadi penyakit busuk akar. Rata-rata mayoritas pelanggan saya nih yang ngadu ke saya, penyakitnya itu hampir sama, pasti busuk akar kalau yang mati itu. Jadi rata-rata untuk tanaman hias sendiri, kita lihat jenis tanaman hiasnya apa, dan seberapa besar dia butuh air. Jadi kita juga harus lihat juga media apa juga yang kita gunakan. Dan kali ini untuk menangani busuk akar, mengurangi resiko busuk akar, saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara kita membuat media yang insya Allah dengan media ini segala jenis tanaman bisa tumbuh subur dan juga mengurangi resiko busuk akar. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Pertama, kita siapkan dulu sekam yang sudah difermentasi. Untuk jumlahnya sendiri, sekam ini kita gunakan 2 bagian. Kita gunakan 2 bagian sekam. Kita siapkan dulu, kita gunakan pot atau tempat ukur lainnya. Bisa juga kita campur dengan andam. Nah, kebetulan sekam ini saya sudah campur dengan andam, sedikit andam. Kalaupun tidak ada andam tidak masalah. Lalu setelah kita siapkan nih sekam mentah fermentasinya, kita siapkan juga kompos. Ini tanah kompos. Kebetulan saya gunakan kohe sapi. Untuk jumlahnya cukup 1 bagian. Kita campurkan dengan sekam mentah yang sudah kita fermentasi tadi. Kita campurkan, aduk secara merata supaya komposnya tercampur rata dengan sekam mentah tadi. Dan yang perlu diingat, komposnya ini usahakan sudah yang menjadi tanah, jadi bentuknya seperti tanah. Kebetulan kalau kohe sapi sendiri mudah dia menjadi tanahnya dan lebih aman. Untuk pemilihan kohe atau kompos sendiri, usahakan jangan sampai salah. Bisa gunakan kompos apapun atau kohe apapun, tapi yang penting sudah matang. Lalu bahan-bahan tersebut kita campur, aduk terus sampai rata, serata mungkin, supaya nanti tercampur di tiap-tiap bagiannya. Jadi nutrisi buat makanannya jauh lebih sempurna. Oke, kita campur. Jangan lupa buang juga sampah-sampah yang tidak perlu, seperti daun-daun yang sulit untuk dihancurkan dan lain-lain. Dan kemudian kita siapkan sekam bakar sebanyak 2 bagian. 2 bagian sekam bakar. Jadi sekam bakar dengan sekam mentahnya itu seimbang. 2 bagian, lalu kita campurkan dengan campuran sekam mentah tadi. Oke, 2 bagian kita campurkan. Setelah kita masukkan sekam bakarnya, kita tambah lagi kokopit. Jadi kita siapkan juga kokopit. Untuk kokopitnya perbandingan nanti, untuk detail perbandingannya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Kokopit kita tambah cukup 1 bagian saja. Kokopit ini fungsinya untuk menyimpan air. Jadi nutrisinya juga tersimpan nanti di kokopit. Jadi kalaupun kita ada keterlambatan dalam penyiraman,
si tanaman masih tetap punya cadangan airnya yang tersimpan di kokopit ini. Kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita aduk lagi semuanya sampai rata. Semua bagian itu kita aduk sampai rata, benar-benar rata. Dan jangan lupa sambil kita bersihkan juga, siapa tahu ada batu, kerikil atau yang lainnya. Jadi dari kotoran-kotoran yang bisa mengganggu, kita sekalian bersihkan saat kita lakukan pencampuran. Seperti ini, nampaknya udah mulai tercampur rata dan hasilnya seperti ini. Ini kalau sudah tercampur rata, tiap bagiannya bisa kita lihat seperti ini. Ada kokopitnya, sekam bakarnya sama sekam mentahnya, juga kohenya. Terus cirinya, media ini tidak lengket di tangan dan buyar saat kita pegang, itu tidak menggumpal tapi buyar, pecah gitu. Jadi medianya benar-benar poros seperti ini. Poros tapi mengandung nutrisi yang baik. Jadi kadang-kadang kita targetnya poros tapi nutrisi tidak terpenuhi. Nah, kalau ini poros dan nutrisi sudah terpenuhi. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita siap gunakan sebagai media tanam. Ke tangan juga tidak lengket seperti ini. Oke guys, itu tadi cara buat medianya. Terus untuk pengaplikasiannya sendiri, apabila tanaman kita mengalami busuk akar karena over penyiraman, selama batangnya masih hijau atau akarnya masih bagus, bisa kita coba selamatkan. Caranya, akarnya nanti kita cuci bersih dulu menggunakan air bersih, mau ditambah mama lemon juga untuk pembersihannya tidak masalah. Setelah kita cuci bersih, baru kita gunakan media baru, kita ganti medianya. Dan untuk ciri-ciri tanaman yang mengalami busuk akar akibat dari overwatering seperti ini. Jadi ujung-ujung dari daunnya ini mengering. Jadi kalau ujung daunnya mengering, kita segera buka aja, cek medianya, maka kemungkinan besar karena mengalami busuk akar.
Dan ini sudah saya ganti beberapa hari yang lalu dan ternyata langsung muncul tunas baru. Ini ada tunas baru muncul. Jadi media yang kita buat tadi sangat bagus untuk tanaman, segala jenis tanaman. Kebetulan saya udah aplikasikan di berbagai jenis tanaman, salah satunya di alokasia. Untuk alokasia sendiri hasilnya seperti ini, mulus dan bagus hasilnya. Ini hasilnya lebih subur, begonia lebih subur, media barunya, begonianya lebih subur juga. Untuk medianya jadinya tidak berat, mudah kita angkat karena medianya ringan. 1 minggu saya coba di aplikasikan di Maxicanum dan hasilnya seperti ini, subur dan langsung segar. Jadi cirinya kalau media itu berhasil, si tanaman itu langsung seperti tegak berdiri seperti ini. Jadi tanaman tuh langsung seger kelihatannya, beda dengan media yang kurang tepat. Biasanya tanaman terlihat lebih layu. Jadi si batangnya sendiri tegak, daunnya sendiri jadi kaku seperti ini, keras, dan tanaman tuh tidak mudah stres. Itu salah satu ciri kalau medianya tepat dan baik untuk digunakan. Dan untuk hasil di Calathea zebrina seperti ini. Ini hasilnya segar, pohonnya rimbun dan enak dilihat. Oke guys, itu tadi bagaimana cara kita buat media yang aman dan baik untuk segala jenis tanaman. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Tadi juga sudah saya perlihatkan bagaimana efek media tersebut terhadap tanaman yang saya tanam. Jadi hasilnya seperti apa bisa kalian lihat sendiri. Yang paling penting dalam perawatan tanaman, untuk pemberian airnya jangan sampai over, karena segala sesuatu yang over itu kurang baik tentunya. Kita juga harus perhatikan juga tanaman tersebut disimpan di mana, di indoor atau outdoor. Kalau untuk tanaman indoor sendiri, untuk penyiramannya cukup 2 hari sekali, itu maksimalnya seperti itu. Tapi untuk media yang masih basah kita tidak perlu siram juga. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.